Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المؤمنون jamaah Jumat yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita disyariatkan untuk berkumpul dan saling mengingatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita ingat kembali kepada Allah, untuk kita ingat kembali atas nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Karena kita harus akui bahwa kita adalah ciptaan Allah yang seringkali lupa. Kita adalah ciptaan Allah yang lemah. Lupa kepada Allah yang menciptakan kita. Lupa betapa besar, betapa banyaknya nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Lupa bersyukur, lupa berzikir, lupa bahwa suatu saat kita akan kembali kepada Allah yang menciptakan kita semua. Kita seringkali lupa bahwa ada banyak kepastian, ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua yang semestinya kalau kita ingat, kita sadari, niscaya hidup kita akan senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung, baik itu di dunia ini ataupun di akhirat nanti. Jamaah sekalian, pada kesempatan yang mulia ini mari kita merenungkan satu ayat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian, dan kami akan menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan, dan kemudian kepada kamilah kalian akan kembali. Satu ayat firman Allah Subhanahu wa taala ini yang kalau kita renungkan kembali mengingatkan kita, kembali meyakinkan kita tentang beberapa kepastian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Di antara makhluk yang bernyawa tersebut adalah kita semuanya. Hidup kita ini akan berakhir. Tidak ada manusia yang hidup abadi. Ini adalah satu kepastian yang seringkali diragukan, atau satu kepastian yang diyakini akan tetapi dilupakan. Banyak manusia yang hidup seolah-olah tidak akan mati. Banyak manusia yang mengejar rezeki, mencari harta, mencari kedudukan seolah-olah hidupnya tidak akan berakhir. Padahal mari kita ingat bahwa setinggi apapun kedudukan seseorang, sebanyak apapun harta kekayaan seseorang, setinggi apapun ilmu seseorang, dia pasti akan mati. Yang tua, yang muda, yang sehat, yang sakit, yang mulia, yang hina, yang beriman, yang kafir, semuanya pasti akan mati. Bukankah manusia termulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sudah meninggal? Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innaka mayyitun." Sesungguhnya kamu pasti akan mati. Sebagaimana wa innahum mayyitun, sebagaimana musuh-musuhmu pun pasti akan mati. Semua manusia pasti akan mati. Ini kalau kita sadari kembali, tentunya akan mengingatkan kita
Apa yang kita persiapkan untuk menghadapi kematian? Apa yang hendak kita bawa untuk menghadapi kematian? Mendorong kita untuk berpikir bagaimana supaya akhir kehidupan kita ini benar-benar ditutup dengan kebaikan, ditutup dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada manusia yang mampu lepas dan lari dari kematian ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian berada, pasti kematian akan mendatangi kalian, akan mendapati kalian, meskipun kalian berada di dalam benteng yang sangat kokoh. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, kematian itu pasti akan mendapati kalian. Manusia takut mati. Manusia tidak siap untuk menghadapi kematian karena bekal yang belum dirasa belum siap, belum dikumpulkan. Yang semestinya kita tidak menunda-nunda untuk mengumpulkan bekal tersebut. Yang semestinya kesadaran kita bahwa kita akan mati kembali mengingatkan kita tentang apa tujuan hidup kita di dunia ini. Bahwa Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya, untuk kita senantiasa ikhlas dalam ibadah kepada Allah dan senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku semata. Ibadah Allah. Hendaknya kita senantiasa menghadirkan kesadaran ini untuk kita kembali memuhasabah diri kita. Bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita perbaiki kembali, untuk kita senantiasa berusaha untuk memaksimalkan ibadah kita kepada Allah yang menciptakan kita dengan tujuan tersebut. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketetapan yang kedua yang disebutkan di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai bentuk cobaan. Kehidupan dunia ini adalah ibtila. Hakikat kehidupan dunia ini adalah ujian untuk mengukur siapa di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar beriman kepada Allah dan siapa yang mengingkari, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang keimanannya benar-benar tertancap di dalam hatinya dan siapa yang keimanannya hanya sebatas ucapan di mulut semata. Kehidupan dunia ini adalah ujian. Banyak di antara manusia yang merasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala hanya ketika ditimpa musibah saja. Hanya ketika ditimpa kekurangan saja, kehilangan harta benda, kehilangan orang yang disayangi, kehilangan nikmat kesehatan, kekurangan harta dan seterusnya. Padahal sejatinya orang yang mendapatkan nikmat sekalipun itu pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia yang merasa dirinya mendapatkan atau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya ketika mendapatkan nikmat. Sedangkan ketika diuji dengan musibah, dia merasa dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman." Adapun manusia ketika ia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemuliaan, berupa nikmat, maka ia pun akan berkata, sesungguhnya Rabbku telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun ketika dia ditimpa musibah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kekurangan rezeki, ia pun berkata, Rabbku menghinakan. Kalla, kata Allah, tidak seperti itu.
Ukuran kemuliaan seorang manusia bukan dari betapa banyaknya rezekinya, bukan dari seberapa banyak ia ditimpa musibah, tidak. Akan tetapi bagaimana manusia menyikapi nikmat dan musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Nabi Sulaiman alaihissalam, ia mulia dengan semua nikmat yang Allah karuniakan kepadanya. Kenapa? Perhatikan, ketika beliau alaihissalam mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, beliau mengembalikan dan menyadari bahwa nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Semua nikmat ini adalah karunia dari Tuhanku, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, liyabluwani, untuk menguji aku. Beliau menyadari bahwa semua nikmat tersebut adalah ujian. Ujian untuk apa? Untuk menampakkan, aashkur am akfur, apakah saya adalah hamba yang bersyukur ataukah hamba yang kufur. Yang menyadarkan kita bahwa setiap kali kita mendapatkan tambahan nikmat, kita harus ingat bahwa ini adalah ujian. Jangan hanya mengatakan bahwasanya yang diuji hanyalah saudara-saudara kita yang ditimpa gempa. Jangan mengatakan bahwa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala hanya saudara-saudara kita yang tertimpa penyakit. Tidak. Kita yang tenang, hidup dalam keadaan aman, hidup dalam keadaan sehat, dilimpahkan nikmat, harta benda, anak-anak yang sehat, itu pun merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa dan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang kufur nikmat, wal iyadu billah, dan sampai mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Qarun ketika mendapatkan nikmat harta yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, ia mengatakan, "Innama utituhu ala ilmin indi." Sesungguhnya nikmat ini, harta ini saya dapatkan karena ilmuku, karena kehebatanku, karena kecerdasanku. Tidak mengembalikan, tidak menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia pun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menyadari bahwasanya kehidupan dunia ini adalah ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Dan orang yang paling bagus amalannya adalah orang yang beriman, yang mana yang senantiasa mendapatkan kebaikan, senantiasa mendapatkan keburukan dalam keadaan apapun itu, dalam keadaan dia ditimpa kenikmatan ataupun ditimpa kesulitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Sesungguhnya setiap urusannya merupakan kebaikan baginya. In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, maka dia pun bersyukur dan itu merupakan kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Dan apabila dia ditimpa kesulitan, ditimpa musibah, dia bersabar dan itu merupakan kebaikan baginya. Semoga kita semua termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya keimanan dan senantiasa mendapatkan kebaikan dalam keadaan apapun kita berada. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, potongan ayat yang terakhir mengingatkan kita semua adalah
Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian pasti akan dikembalikan. Setelah kematian kita semua pasti akan kembali kepada Allah. Kematian bukan hanya sekedar akhir dari kehidupan dunia kita. Setelah itu selesai urusan, tidak. Harus kita ingat bahwa kematian adalah pintu, gerbang awal untuk kita menghadapi kehidupan yang tidak ada akhirnya lagi. Orang yang beruntung adalah orang yang mempersiapkan perjalanan panjang di kehidupan akhirat, membawa amalan-amalan, membawa bekal yang terbaik, dan bekal yang terbaik itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita senantiasa berusaha bagaimana menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepadanya, yang di mana kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti akan membalas semua perlakuan manusia, semua amal perbuatan manusia di dunia ini tanpa ada kezaliman sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yadhlimu rabbuka ahada." Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi seorang pun. "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang melakukan kebaikan di dunia ini sekecil apapun itu, niscaya ia akan mendapatkan balasannya di akhirat nanti. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun itu, niscaya ia akan mendapatkan balasannya di akhirat kelak. Tentunya keyakinan bahwa kita akan kembali berhadapan dengan pencipta kita itu mendorong kita untuk senantiasa mempersiapkan bekal, mengumpulkan amalan saleh yang penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendorong kita untuk mencari tahu bagaimana kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita beramal dengan amalan-amalan yang dengan amalan tersebut kita mendapatkan ridha rahmat Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Dan kita berharap semoga kita semua termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mendapatkan taufik dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hambanya yang senantiasa bertakwa kepadanya. Ibadallah, selanjutnya marilah kita senantiasa memperbanyak salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk banyak bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الدين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقم الصلاة.